Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali rekan obrolan guru. Jadi kali ini kita akan membahas berbincang-bincang yang agak sedikit berbeda, tapi masih tetap di dunia pendidikan gitu. Kenapa? Karena yang kami hadirkan di sini di obrolan guru itu kami kedatangan Ibu Miftah dan satunya lagi Alo ya. Alo dia panggilannya Alo ya. Ini Putri Pasuruan ya. Yuk ya namanya, kalau mungkin nasionalnya Putri, di kita itu Putri itu namanya Yuk. Cak dan Yuk ya. Dan ini kebetulan Alo ini siswa kami SMK Negeri 1 Bangil yang menjadi Yuk Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Bu Mif, halo ya. Mungkin kita nanti ngobrol Bu Mif ya latar belakangnya, tapi sebelum masuk ke latar belakang halo, barangkali Bu Miftah bisa menceritakan apa kita ini apa yang pertama, atau sebenarnya sudah biasa dengan kegiatan Cak atau Yuk di SMK Negeri 1 Bangil. Monggo Bu Miftah. Oke, terima kasih Pak Aris. Untuk Cak Yuk Kabupaten Pasuruan, Duta Wisata itu sebenarnya kita bukan pertama kalinya meraih prestasi ini. Oh gitu ya. Ya. Tahun 2012 ya, 2012, ya ada alumni kita, almarhum Yuk Aska itu. Aska yang tinggi itu ya Bu ya. Yang model. Iya, model ya, jadi model. Iya, itu dulu dia juga meraih gelar di tingkat Cak Yuk ini, menjadi juara Yuk favorit sama Sinar. Kemudian tahun 2016 kemarin itu ada dua alumni kita SMK Negeri 1 Bangil, Cak Davi dan Cak Nurdin ya, itu meraih prestasi juga. Cak Davi menjadi juara 1 Cak Kabupaten Pasuruan. Ya, juara 1 ya. Kemudian kalau Cak Nurdin itu 5 besar. Masuk 5 besar di seleksi Caknya. Iya. Berarti waktu tahun 2016 kita kirim 2 ya. Kirim karantina ya, itu. Kirim 3, 2 Cak, kedua-duanya juara. Kemudian 1 Yuk gagal hanya sampai di grand final. Grand final. Jadi masuk karantina yang 2 ini sudah ya, pendidikan ya. Oh, keren. Dan itu memang sekarang ini 2023 kemarin dia meraih Yuk favorit. Yuk favorit. Ya, seperti Aska berarti ya. Di gelar Yuk favorit. Ya. Nah, mungkin Bu Miftah nanti ini bisa jelaskan sebenarnya event ini adalah event tahunan atau durasinya itu biasanya di berapa waktu, Bu? Betul. Event ini Lomba Duta Wisata Cak Yuk Kabupaten Pasuruan itu dilaksanakan 2 tahun sekali, Pak Aris. 2 tahun sekali ya. Kebetulan waktu COVID kemarin harusnya 2020 dilaksanakan, break ya, COVID, jadi baru tahun 2023 ini dilaksanakan. Oh gitu ya. Jadi intinya memang untuk SMK Bangil ini sering ikut ya. Betul. Untuk itu ya. Padahal tahun 2020 itu saya sudah mempersiapkan. Mempersiapkan sudah ada calon-calonnya ya? Ada. Tapi karena break akhirnya ini lulus anaknya ya. Iya. Dan ini adalah salah satu calon yang masuk ya. Untuk yang tahun ini Bu, itu ngirim berapa kita kemarin? Untuk tahun 2023 ini saya mengirim 4 Yuk dan 3 Cak ya. Gitu. Jadi 7. Untuk tahap pertama yang lolos itu 4, 2 Cak dan 2 Yuk, yang 3 gagal. Oh gitu ya. Tahap kedua yaitu yang baru tahap kedua hanya dia sampai grand final. Sampai masuk grand final. Ini sekarang kita ke Halo ya. Halo, waktu kamu dengar ada event kayak gini begitu ya, itu sebenarnya kamu sudah punya bayangan nggak? Sebenarnya nanti itu saya itu nanti harus apa gitu, sudah tahu apa belum? Waktu pertama kali dengar?
Pertama kali dengar belum, terus belum ya? dijelasin sama Bu Miftah apa itu Cak Yu, terus oh gitu ya. Kamu sekarang kelas berapa sih? kelas 10. Kelas 10? Iya. Sekarang kelas 10? Berarti masih kelas polos 10. banget ya kan? Masih kelas Berarti ini memang polesan pembimbing ya kan? iya betul. Oke. Nah, setelah kamu tahu sebenarnya tugas dari Cak Yu itu di Kabupaten Pasuruan itu sebenarnya apa sih? Tugas dari Cak Yu Kabupaten Pasuruan sendiri itu kayak ikon dari Kabupaten Pasuruan, tugasnya itu lebih ke mempromosikan pariwisata. Duta ya, duta promosi pariwisata. Ya, bisa juga jadi tangan kanan dari Dinas Pariwisata. Dan memang ini bentukan dari pariwisata Bu ya, dari apa ya, dinas pariwisata. Dinas Pariwisata. Oke. Jadi kamu nanti ini tugasnya memang adalah mempromosikan kira-kira wisata-wisata apa yang ada ini, dan memang dicari kan Bu ya. Range-nya itu umur yang bisa masuk ke Cak dan Yu itu mulai berapa sampai berapa? Usia 16 tahun sampai 25 tahun. Kamu 13 tahun kan lu? 16 tahun. 16 tahun. Berarti ini masih mepet ini ya. Paling kecil sendiri. Kamu paling kecil sendiri? Di sana itu udah mahasiswa kuliah dan udah lulus kerja. Oh, sainganmu waktu itu ya. Oke. Tapi waktu di karantina itu juga ada yang ini yang sudah kerja juga. Sudah ada. Oh. Berarti kamu paling kecil memang ya? Iya, paling kecil. Kok bisa masuk favorit ya? Oke. Ya, setelah tahu tuh kamu kan melalui beberapa tahapan tuh ya kan, seleksi. Menurutmu seleksi sing paling berat yang harus disiapkan waktu itu apa? Seleksi yang paling berat itu ada di tahap kedua, yaitu wawasan, tentang wawasan juga, terus ada tes baca Al-Quran, ada tes psikolog juga. Yang wawasannya aja sih. Oh, di wawasan. Ya, berarti memang karena kamu ya. Sebelumnya belum pernah tahu. Bukan orang yang sering seneng jalan-jalan keluyur-keluyur gitu ya. Ini jadi untuk tipsnya untuk apa yang kepingin jadi Yu Pasuruan atau Cak Pasuruan, silakan jalan-jalan dulu ke semua wisata Pasuruan supaya tidak seperti Alu ini. Ini anak rumahan terus harus menceritakan wawasan tentang wisata di Pasuruan gitu. Itu kamu harus cari info itu ya. Belajarin lagi dari awal walaupun belum pernah datang ke tempatnya. Bayangkan gitu tahu, ya. Tapi dibantu untungnya ada internet tuh ya, banyak info. Di internet sudah ada. Oke. Nah, terus biasanya kan proses tahapan seleksi itu kan kayak sistem gugur ya Bu ya kalau nggak salah ya. Jadi ini nanti gugur, ini masuk begitu ya. Kamu memang waktu proses itu memang sudah ada bayangan nggak? Saya kayaknya lolos deh ini. Kalau untuk di awal mungkin lolos di tahap pertama itu saya ada bayangan buat lolos, tapi di tahap berikutnya masih pede ya sih masih pede karena belum tahu kalau saingannya itu yang udah mahasiswa, terus diyakinin sama Bu Miftah kalau kamu udah lolos sampai sekarang berarti kamu sanggup untuk lolos ke babak berikutnya. Oh gitu ya. Oh memang belum pernah ketemu waktu itu. Yang tahap pertama itu belum ketemu sama semua peserta seleksi? Belum. Oh. Saya tahunya hanya kayak anak SMK atau seumuran segitu. Kalau yang masih kuliah gitu masih belum. Masih belum tahu ya. Nah ketemunya kok bisa? Oh ini ternyata ada yang lebih dewasa dan sudah kayak lebih profesional, itu di event seleksi yang kapan itu? Yang audisi pertama. Audisi pertama. Pada saat audisi itu performa siapa yang kamu tampilkan? Maksudnya audisinya itu dalam bentuk apa? Wawancara atau cerita? Itu wawancara memperkenalkan diri selama 3 menit. Jadi masuk ke ruangan 10 orang disuruh perkenalan, motivasinya apa gitu. Oh gitu ya. Dan kamu 10 orang itu campur acak itu ya dengan peserta umum dan lain sebagainya. Terus memangnya ini mewakili apa sih Bu Mif? Apa memang dari sekolah atau ibaratnya berangkatnya kalau Dinas Pariwisata itu mengajak SMK, SMA maupun umum ya kan. Mereka memilih duta wisatanya, tidak hanya dari pekerja atau mahasiswa, tapi mereka memberikan kesempatan kepada SMA SMK di Kabupaten Pasuruan, anak-anak yang layak mampu ya untuk memberikan mempromosikan pariwisatanya Pasuruan ya sebagai ikon Pasuruan seperti itu. Jadi intinya memang umum ya, bukan pelajar ini ya. Wah keren kamu ya kan. Jadi ini memang Dinas Pariwisata, gawenya Dinas Pariwisata. Jadi tidak hanya terbatas pelajar. Mari silakan yang lain bisa ngikuti jejak ini
Dan khusus untuk yang siswa memang bisa ya SMA, SMK. Syarat 16 tahun. 16 tahun ya. sampai 25. Keren. Nah, gini loh. Waktu kan sudah ini tahapan 2 yang memperkenalkan 10 menit dan lain sebagainya. Itu memang ini ada tip-trik khusus supaya lolos waktu itu, atau memang harus ada standarisasi kalau memperkenalkan itu harus kayak gini gitu, memang ada aturannya gitu Ya, mungkin dari yang awal sebelum ikut audisi sama Bu Miftah udah diajarin public speaking, terus diajarin terus jadi public yang speaking dari itu ya. Awalnya saya nggak bisa ngomong jadi bisa gitu. Jadi pede gitu ya. Termasuk duduk yang kayak gini nih ya. Ini teman-teman ya, ini kayaknya dari tadi saya lihat enggak mau sandar. Memang enggak boleh sandar Bu ya? Boleh, harus tegap ini ya. Kalau saya enggak sandar itu karena masalah perut. Kalau saya ini masalah perut, bukan masalah standar duduk. Tapi memang diatur sedemikian ya, dan kakinya enggak obah-obah kayak saya. Memang ditata ya penampilan. Ya, oke. Nah, terus tadi kamu cerita itu ada 2 tahapan sudah selesai. Nah, terus masuk ke yang tahapan terakhir, tesnya. Itu tes apa itu? Untuk tahap ketiga sendiri itu mempromosikan kayak presentasi. Kita membawa apa dari kalau aku kan asal Kecamatan Bangil. Nah, aku itu jadi ini ini mewakili Kecamatan Bangil. Dan Kecamatan Bangil ini selain dari SMK Bangil, Bu, ada dari tempat lain yang daftar? Ada banyak. Jadi Cak Yu itu tidak mengatasnamakan lembaga, Pak Aris. Jadi bukan SMK Bangil, bukan ya? Tapi berdasarkan kamu mewakili kecamatanmu. Berarti ini pendaftaran umum, peserta umum, terus nanti hanya saja asalnya memang dari SMK, tapi mewakili Bangil, berarti Kecamatan Bangil. Oke, lanjut dulu. Gimana terusan? Jadi audisi ketiga itu presentasi, dan untuk membawakan apa gitu yang dapat diangkat dari daerah sendiri. Aku ngangkat itu painting, karena di Bangil sendiri tuh ternyata nggak hanya ada bordir, Pak, tapi juga di sana ada bordir kan sudah sangat terkenal ya Bangil itu dengan bordirnya. Painting sendiri kan masih banyak belum dikenal sendiri. Pak udah tahu painting? Iya. Kalau produknya tahu lah, ada di beberapa outlet yang ada di Bangil ada. Tapi memang kalau prosesnya kayaknya belum pernah. Itu waktu itu kamu gimana bawa bajunya yang sudah digambar? Pakai bajunya, terus dijelaskan painting itu apa, terus udah sampai mana aja di produksinya. Gitu. Ekspornya kemana aja. Berarti kamu bawa contoh bajunya, kamu pakai, terus dijelasin ya. Mungkin itu bagian dari penilaian tadi Bu ya, untuk mempromosikan produk kreatif. Iya benar. Jadi memang bagi rekan obrolan guru yang belum paham, belum tahu, di Bangil itu banyak butik ya istilahnya Bu ya, banyak butik, terutama banyak baju muslim, gamis, banyak. Monggo silakan kalau belum pernah ke Bangil, banyak outlet yang menyediakan baju-baju itu, termasuk tadi baju yang painting juga ada, bordir buahnya. Nah, kembali lagi, setelah itu kamu memperkenalkan ini loh Bangil dengan baju paintingnya, itu pengumumannya waktu itu apa ya, saat itu juga atau harus nunggu? Itu di audisi ketiga ada 2 Pak, yaitu presentasi sama bakat. Presentasi. Ini tadi Mbak di presentasinya mempresentasikan baju yang ada paintingnya tadi. Oke. Terus yang bakatnya gimana? Untuk bakat sendiri saya juga painting, dikasih waktu 3 menit karena. Kamu gambar sendiri berarti? Gambar di baju itu? Di kain. Di kain. Yang udah ada lem karetnya yang khas painting di Bangil. Oke. Berarti kamu memperagakan ya? Itu dengan waktu 3 menit, tapi itu dibagi 2 Pak. Jadi ada tari kreasi, jadi setelah saya nari langsung painting itu. Dalam waktu berapa menit? 3 menit. Itu 3 menit nari, terus setelah itu gambar. Apa gambar dulu terus nari? Nari dulu terus gambar ya. Nari dulu 3 menit. 3 menit. Nah, bayangkan saya. Atau mungkin karena saya tidak boleh bayangkan ya. Nari, goyang-goyang terus langsung gambarin berdekap itu. Oke. Terus waktu itu kamu nari apa? Tari kreasi. Jadi nyiptain sendiri, digabung begitu ya. Oke. Berapa lama persiapan? Kan biasanya orang mau nanti saya mau painting sama mau nari. 3 menit itu kan harus dipersiapkan tuh.
gerakannya kan ya cepet itu berapa lama waktu persiapannya itu? Berapa hari itu Iya, ya? berapa hari? Cuma 2 sampai 3 harian. Oh gitu ya? Iya. 2 sampai 3 hari kamu harus mengolah tari sama gambar Ya gitu. karena kan dari pengumumannya sendiri juga gak jauh dari audisi ketiga. Jadi untuk audisi ketiga ada ini, jadi langsung persiapin dari situ. Betul. Jadi kalau misalnya waktunya itu terlalu longgar, barangkali punya persiapan yang bisa dimanipulatif ya Bu ya. Nah karena ini waktunya mepet ya memang ya itu apa adanya begitu ya. Oke, wes sekarang yang terakhir Bu Mif, kira-kira ini kan ada sosok Alo yang sudah sukses, bisa masuk dari, kamu masuk kategori apa, favorit ya? Iya. Oh, favorit, Cahyuk favorit. Nah, menurut Bu Miftah ini kira-kira sebenarnya ke depannya itu harapan lah atau apa itu gimana Bu Miftah? Yang pasti kita kan sudah sering menjuarai Cahyuk ini meskipun untuk tahun ini hanya favorit menurut saya. Tapi ini merupakan suatu kebanggaan buat SMK juga. Iya. Ya kan? Harapan saya di sini Laudia sebagai Yuk favorit, sebagai percontohan ya untuk teman-temannya, adik kelasnya nanti biar bisa berikutnya tahun 2024 insya Allah 24 ya? Ya, berapa bulan lagi ke depan 24 kan berarti masih belum lulus kan ya? belum masih kelas 11 Boleh ikut lagi, nggak bisa ya? nggak bisa Karena sudah juara nggak Sudah, bisa ya? boleh. Oh, Masih, oke. ya. Lanjut Bu. Semoga nanti menjadi percontohan ya. Motivasi untuk yang lain ya? Iya, untuk yang lain untuk mengikuti duta wisata ini. Kemudian Lodi juga sebagai figur Yuk, ya Yuk favorit juga selain memberikan contoh, Lodi harus mampu untuk membimbing adik-adiknya atau teman-temannya bahwa duta wisata itu enak loh, ya kan? Kamu bisa mengenal wisata Pasuruan, bisa berteman dengan Cahyuk wilayah yang lain, ya kan? Yang jelas bisa Yang jalan-jalan iya. ya. Linknya kan jadi luas ya. Ya kemarin Lodi anak rumahan, sekarang sudah kenal dengan Cahyuk Malang, kota Pasuruan dan lain-lain. Itu kan luar biasa. Wawasannya pasti tambah. Iya, dan banyak perubahan sekarang. Gitu Dulu awal saya seleksi Lodi itu dia pemalu banget Pak Aris. Gitu ya. Betul, aduh sampai kok dia tuh ya gak pede kan intinya. Tapi saya punya keyakinan gitu. Saya harus yang namanya pembimbing, ya pendamping. Saya harus mempersiapkan dia betul-betul ya kan. Apa itu? Jadi awalnya dulu Lodi menurut saya anak rumahan yang public speakingnya kurang, nggak terlalu bisa ngomong, ngobrol sama komunikasinya kurang pas-pasan. Sekarang sejak menjadi Yuk favorit, gabung di Cahyuk itu luar biasa, banyak perubahan. Dia lebih ramah, dia lebih apa ya, betul komunikatif. Ini apa sedikit lagi tadi itu begitu perubahan yang drastis. Kamu sempat pernah stres nggak? Dirubah dari yang rumahan menjadi kayak gini tuh. Jujur. Stres sih mungkin waktu audisi yang kedua itu yang baru tahu kalau saingannya berat-berat itu loh Pak. Oh gitu ya. Itu kan materinya harus ngapalin wawasan yang sebelumnya nggak tahu, jadi harus cari tahu biar tahu. Mana ya pikiran akhirnya ya. Oke. Sempet sakit tipes juga. Oh gitu ya, kamu sakit ya? Sapres kasihan gitu ya. Karena sapres waktu itu. Memang iya harus ini ya? sapres. Jadi pengetahuan tentang wisatanya harus saya kasih itu betul-betul. Lek ngaji kan nggak masalah kan ngajinya ya. Iya. Itu tadi ya pengetahuannya. Iya, pengetahuan sampai sakit ya tipes. Saya sakit saya yang sumpah. Kalau sumpah ya, wih opo ya. Terus kadung wae dong, tapi kamu bisa mengatasi itu ya. Wah, keren ya. Ya, terima kasih Bu sahabat obrolan guru. Ini tadi bagaimana proses perjuangan dari Alo siswa SMK Negeri 1 Bangil yang masih kelas 10 begitu ya, bisa meraih juara favorit di menjadi Yuk Kabupaten Pasuruan di tahun 2023 saat ini berarti saat ini ya. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi semua rekan-rekan yang menyaksikan di obrolan guru, dan mudah-mudahan Alo kedepannya juga bisa selalu mengembangkan
bakatnya sehingga bisa profesional di bidangmu nantinya, kayak seperti Aska bisa jadi model dan lain sebagainya. Demikian pertemuan obrolan sahabat obrolan guru. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miftah. Sama Pak Aris.